Maka tentunya malam hari ini adalah malam yang sangat urgen bagi kita untuk membangun persepsi bagaimana besok pelaksanaan pembelajaran untuk tingkat SMP IT Hidayatul Umah yang tentunya dinanti-nantikan. Setelah kita melaksanakan atau libur pasca Idul Adha, rangkaian libur yang menurut kalender yayasan. Maka tentunya esok adalah momentum untuk pembelajaran tahun ajaran baru di tahun ajaran ini. Maka melalui kesempatan ini adalah momentum yang sangat tepat bagi sekolah, orang tua untuk membersamai seperti apa program strategis yang akan kita jalankan pada pembelajaran tahun ini. Baiklah, jika kita melihat kondisi saat ini, tentunya banyak hal yang bisa diperdebatkan, banyak persepsi yang walaupun pada prinsipnya prinsip pembelajaran di tengah pandemi adalah bagaimana keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas di atas segalanya, sehingga orang tua berhak menentukan seperti apa pilihan belajar yang Ananda inginkan. Itu ada di tangan orang tua. Apakah tetap memilih pembelajaran daring ataukah memilih tatap muka terbatas yang ditawarkan Kementerian Pendidikan berdasarkan pemetaan persebaran COVID di setiap daerah masing-masing. Tentunya hal ini yang menjadi pertimbangan kita, ya, bagaimanalah kita membersamai pertemuan malam hari ini. Maka ada hal yang ingin kami sampaikan, perkembangan mengenai syarat PTMT, pertemuan tatap muka terbatas, yang kita pahami ada syarat formil, ada syarat material. Secara syarat formil adalah mendapatkan rekomendasi dari Satgas Kabupaten, dalam hal ini PSC sebagai pihak yang otoritas mengeluarkan surat tersebut. Ya, sebetulnya di awal regulasi ini SMP kita ini ditawari langsung oleh Korwil Patalasang. Namun awalnya kami menyetujui, namun di cross check apakah syarat pertamanya itu apakah guru-guru tak di sana sudah tervaksin. Ternyata baru Kepseknya sudah tervaksin, sehingga hal itu yang membuat kami mundur untuk melakukan untuk disurvei untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Alhamdulillah di beberapa pekan ini tingkat antusiasme teman-teman guru, tingkat kesadarannya juga mulai tumbuh, dan itu dibuktikan dengan ikutnya vaksin, yang sehingga untuk syarat pengajuan rekomendasi ini teman-teman sudah bisa diajukan karena sudah mencapai 80% ke atas. Hanya saja setelah kami konfirmasi lagi ke langsung hari itu kami ke Satgas, tentunya tetap melalui mekanisme Dinas Pendidikan. Kami konfirmasi lagi ke Korwil, kata Korwil, tentunya ini akan bertahap. Sementara di tim Satgas Kabupaten itu bukan hanya mensurvei sekolah-sekolah naungan Dinas Pendidikan, namun juga tim sekolah-sekolah naungan Kemenak dan sekolah-sekolah non formal lainnya. Hal ini tentunya yang menjadi keterbatasan dari segi waktu. Ini hal yang menjadi kendala secara teknikal. Maka tentunya jika kita ingin tetap pada prinsip bagaimana mendapatkan itu secara formil, rekomendasi itu dengan rentetan waktu timeline dari Satgas yang tentunya akan banyak penahapan, namun dari informasi dari Korwil kita akan diajukan pada tahap kedua. Namun lagi-lagi saya katakan tentunya berbagai kendala teknis di lapangan, timelinenya itu
waktu timingnya, sehingga waktu yang bisa mungkin kita mendapatkan rekomendasi kalaupun kita masuk di tahap kedua itu sekitar bulan 10 atau bulan 9 menurut perhitungan kami. Artinya sudah setengah semester, sudah meet anak-anak. Makanya tentunya pertemuan malam ini sangat menentukan bagi saya selaku kepala sekolah, penanggung jawab penuh di sekolah apapun yang terjadi, ingin membangun komitmen dan konsisten dengan para orang tua tentang bagaimana keberlangsungan pembelajaran di tingkat SMP kita, ya, sehingga hal inilah yang perlu menjadi pegangan kami supaya lebih memiliki setelahnya mungkin legal standingnya, kemampuannya itu, pegangannya. Maka tentunya praktek yang kita lakukan sebelum ajaran ini adalah praktek yang berlaku sebagai bentuk konsensus kita, kesepakatan tidak tertulis, yakni tetap sekolah namun tidak mengenakan seragam sekolah. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, tentang pembelajarannya itu, ya, bisa tidak di kelas, bisa di masjid, bisa di depan rumah kalau memungkinkan, dengan banyak pohon mangga, rindam juga, seperti itu konsepnya, sehingga hal-hal yang sifatnya kontraproduktif dengan hal-hal yang prokes itu tentunya tidak menjadi hal yang bisa dipertentangkan. Itu mengenai syarat formilnya, ya. Kemudian yang kedua, syarat materialnya kan implementasi di lapangan, bukti fisik. Alhamdulillah, segala apa yang diinginkan menjadi daftar list, checklist listnya dari survei itu telah kita miliki. Ya, sudah mulai dari beberapa item itu telah kita penuhi. Ya, seperti itu, CTPS-nya rasionya sudah ada, di Putri itu ada 3, di Putra 2, 2 yang mengalir, 1 yang mengenakan yang tidak mengalir, seperti itu. Kemudian termogalnya kami juga memiliki 2. Artinya segala hal yang terkait dengan syarat-syarat material, bukti fisik kita sudah miliki. Tinggal ini untuk syarat formilnya, rekomendasi, lagi-lagi saya katakan teknikal waktu yang lama. Kemudian rentangnya itu bahkan sampai sekarang mungkin beberapa sekolah belum memiliki surat rekomendasi yang telah disurvei sebelumnya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan. Kalau kita mau berdiam diri menunggu tidak ada kebijakan, ya tentunya tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu dan menunggu. Sementara pekerjaan yang paling besar adalah menunggu. Seperti itu, ya. Makanya saya katakan pertemuan malam ini sangat penting bagi kita untuk membangun komitmen seperti apa, ya. Seperti apa kita melanjutkan pola yang lama, tentunya dengan berbagai pertimbangan, ya. Taruhlah mungkin di antara Bapak Ibu yang memiliki persepsi tentang melihat, kan ini pandemi ini bisa dilihat. Sekarang kita melihat bahwa pandemi itu ada pandemi. Tidak ada di antara kita yang memiliki hal-hal yang berpikiran negatif tentang pandemi. Pandemi ada. Yang kita inginkan adalah bagaimana saat ini kita berpikir positif dan bertindak positif. Pandemi ada, dan yang ada juga di mata guru, di mata orang tua adalah adanya learning loss, kehilangan pembelajaran. Yang ini yang ada pandemi ada. Yang kedua, adanya learning loss, kehilangan kesempatan belajar yang tentunya ada di depan mata ini. Dan yang paling membekas, yang paling berdampak adalah Ananda sendiri. Bagaimanapun tidak, apapun saat ini persepsi kita, anak-anak tidak paham. Yang dipahami anak, kami tidak sekolah, kami tidak belajar. Belajar lewat daring itu adalah bisa dikatakan belajar tidak belajar. Mengapa? Karena belajar itu interaksi dari segala 3 faktor itu, pengetahuan, knowledge-nya, afektifnya, psikomotornya, mendidik, mengajar, melatih. Itu tidak dimiliki di konsep daring secara optimal. Makanya sangat penting malam ini kami menyampaikan hal-hal yang terkait teknis. Kalaupun di antara Bapak Ibu ada yang memiliki persepsi tentang pandemi ini, taruhlah eskalasinya meningkat, penyebarannya, dan membiarkan anaknya tidak keluar, itu pilihan tetap difasilitasi untuk belajar daring. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tentunya dengan kondisi sekarang
rutinitas kita kerja, Ananda juga di rumah dibekali HP, tidak ada yang kontrol. Ya, saya katakan ya tetap harus ada combine pembelajaran sambil menunggu tentunya surat rekomendasi dari Satgas Kabupaten. Maka mohon izin kami share terlebih dahulu. Ataukah ada pendapat dari Bapak Ibu sebelum kami share? Kami share. Ya, kami share bentuk formulasi daripada simulasi tatap muka tingkat sekolah kita. Saya buka terlebih dahulu. Ya, jadi sekali lagi bagi orang tua yang taruhlah mungkin memiliki kekhawatiran terhadap Ananda, boleh kami persilakan untuk tidak mendatangkan Ananda ke sekolah, walaupun tentunya masuk di kelompoknya sudah ikut daring, ya tetap ikut PTMT, tetap didaringkan saja. Hanya seperti itu yang kami inginkan. Kami inginkan bahwa apa yang telah Bapak Ibu korbankan untuk belajar anak ini luar biasa. Sekolah kita ini adalah sekolah yang bukan lagi apa adanya, tetapi ada apanya. Ya, mengapa saya katakan kan luar biasa, SPP per bulan 220.000. Dengan konsep daring itu membengkak kita punya budget untuk pendidikan. Makanya kami ingin memberikan solusi lah bagaimana konsep di pendidikan kita sehingga orang tua, guru juga, Ananda juga memberikan dan menerima pelayanan pendidikan yang sewajarnya. Ya. Langsung saja mengefisienkan waktu. Kalau diterima ini, ya kita bagi Ananda ke dalam 2 kelompok dengan catatan begini. PTMT ini kan secara syarat formilnya belum legal karena tidak mendapatkan legal standing melalui rekomendasi Satgas. Hanya saja secara material, secara syarat material kita telah penuhi. Ya, alhamdulillah telah kita penuhi. Terkhusus adalah tingkat partisipasi vaksinasi daripada guru-guru kita sudah tercapai standar itu. Nah, sekarang jika hal ini opsi ini PTMT yang murni kami dari kepala sekolah ini kan memiliki hak diskresi itu memberikan kebijakan sesuai dengan pertimbangan apa yang dibutuhkan. Kalau berbicara kebijakan kan pastinya pelanggaran itu. Tapi tinggal dilihat siapa yang kita lihat siapa yang kemudian dengan kebijakan itu kepentingannya diakomodir, dan yang paling harus kita akomodir adalah siswa itu sendiri. Ya, seperti itu gambarannya mungkin. Ya, sekarang kalau kita terapkan tatap muka terbatas ini, maka yang menjadi opsionalnya adalah kelas dibagi 2. Ya, kelompok belajar 1, kelompok belajar 2 masing-masing di kelas. Ini nantinya bergilir. Kelompok kejar 1 masuknya seperti ini konsepnya. Jadwal kedatangan ini ya. Seperti ini maksudnya jadwal kedatangan. Jadi bulan berjalan itu dirotasi, pekan 1, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat dan seterusnya. Seperti ini konsepnya. Belajar di sekolah jam 10 ini kelompok kejar A seperti yang ini. Kejar 1, kejar 2. Kelompok selanjutnya adalah ya agak kerepotan gini karena sendiri yang admitnya. Jadi seperti ini gambarannya nanti yang kami tawarkan untuk besok. Kalaupun di antara tapi dengan syarat itu tadi, dengan syarat yang ketat. Mungkin Ananda yang sakit, Ananda yang flu, nggak bisa
datangkan dan tinggal memilih opsi daring. Kalaupun ada yang Ananda tidak sakit tapi orang tua yang menginginkan daring, silahkan daring. Ya, seperti ini gambarannya. Tetapi orang tua yang daring namun Ananda tidak tatap muka, kami tidak terima dulu karena antisipasi dari kemungkinan meningkatnya jumlah kapasitas kelas, rasio kelasnya tidak lagi 16. Itu gambarannya mungkin yang kami sampaikan. Sekarang ini jadwal untuk setiap mata pelajaran seperti ini gambarannya. Jadi jam 8.30 ini kelompok daring tadi, kelompok daring ini yang di sini, kelompok 7A1, ini daring dulu besok. Afwan Ustadz, tidak ada gambarnya. Saya coba share ulang lagi. Sudah terlihat? Terlihat Ustadz. Oh, alhamdulillah. Mungkin pengaruh jaringan tadi terputus. Jadi seperti ini gambarannya. Kejar A, kejar 1 ini kelompok belajar 1. Sesuai ini kelompoknya, kami sudah kirim di grupnya itu rinciannya. Kelompok B ini kelas 8B, kelas 9 karena 16, selebihnya ini adalah anak pondok penutup, tapi untuk yang ini semuanya adalah kelas reguler. Kemudian yang ini ya, yang ini 7A1, 8A1, beginilah konsepnya Bapak Ibu. Jadi konsepnya seperti ini. Ananda yang di kelompok tatap muka datang seperti ini dengan belajar ini jam 8 sampai jam 10 tanpa tanpa rehat, tanpa istirahat. Setelah itu teman-temannya yang belajar daring itu standby jam 10 sampai jam 12. Seperti itu. Tetap dengan mata pelajaran yang sama. Jadi guru-guru itu mengajar 2 jam, 1 jamnya di tatap muka, 1 jamnya di daring. Seperti itu gambarannya. Kemudian jika ini disepakati, maka Ananda ini kita persyaratkan untuk hadir. Pertama, tidak memakai seragam, maksudnya seragam sekolah. Yang kedua adalah Ananda ini memakai masker atau face shield, ya, seperti itu gambarannya. Kalau tidak ada, insya Allah nanti sekolah adakan. Kalaupun insya Allah mungkin ada sekolah adakan nanti, adakan sekarang. Namun mungkin jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya terbatas. Di antara juga orang tua ada yang ingin berkontribusi, alhamdulillah untuk pengadaan prokesnya ini. Kemudian klik dulu. Ya. Kemudian yang kedua, kan tadi pertama tidak memakai seragam, yang kedua tetap dengan prokes. Kemudian yang ketiga dibekali dengan makanan, nasi kuning atau snack untuk tidak karena ini langsung lanjut tanpa istirahat, ya. Kemudian nanti jam 10 ini anak-anak sudah meninggalkan ruangan. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu yang belum ada penjemputannya, Ananda ini kami arahkan di masjid untuk tidak berkeliaran. Kemudian yang paling urgent juga adalah kendaraan. Ya, sebetulnya kami inginkan Ananda ini yang mungkin kelas 8, kelas 9 sudah bisa kendaraan sendiri. Ini gampang di depan rumah, bisa diparkir supaya tidak terlalu terlihat kerumunan untuk menghilangkan berbagai, karena kita jujur telah menjadi sorotan publik ini karena di tengah kota juga sekolata. Kemudian untuk pengantar, ya diharapkan Anda yang diantar itu orang tuanya atau pengantarnya langsung balik, nggak usah parkir. Karena kalau 2-3 mobil parkir itu sudah terlihat ramai, padahal hanya mobilnya yang besar parkirannya nggak ada. Jadi yang kami itu harapkan, jadi sehingga Ananda langsung diantar pengantarnya langsung pergi. Kemudian dijemput juga seperti itu. Ini mungkin yang kami paparkan secara singkat. Kami inginkan ada refleksi dari orang tua seperti apa ini.
Yang jelas bagi orang tua yang tetap daring, kami tidak bisa menghalangi, hak mutlak ada pada kewenangan Bapak Ibu tentang bagaimana Ananda, karena prinsip pembelajaran di tengah pandemi adalah kesehatan dan keselamatan nomor 1. Ya. Kepala sekolah itu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Ya, saya orang tua dari ini atas nama Nanda Sabian, Muhammad Sabian. Oh iya Pak, silakan Pak. Kalau saya Ustaz sepakat dengan TMT ini. Iya, lagian kan cuma 2 jam ya, daripada. Iya, 2 jam, iya. Iya. Intinya saya dari orang tua Muhammad Sabian sepakat dengan belajar TMT ini. Ya, karena sebetulnya di tahun ajaran sebelumnya seperti ini model kita ya. Hanya saja kita tidak secara resmi, sehingga pakainya pun tidak secara resmi. Ada mungkin dari Ibu Nurul Andriani? Saya lihat raise hand, silakan dibuka suaranya ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustadz, penjelasan tadi mohon diluruskan kalau salah ya Ustadz. Iya. Yang pertama, berarti ini belum legal ceritanya ya Ustadz ya? Ya, betul ya, Ibu. Ya, tapi kita tetap melakukan offline dengan tidak menggunakan seragam anak-anak seperti itu. Iya, betul. Ya, terus nanti kalau anak-anak yang offline, dia itu kalau hitungannya seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali jam 8 sampai jam 10. Nanti yang online dia baru mulai jam 10 sampai jam 12. Begitu Ustadz ya? Halo? Halo? Terputus ya? Halo? Ya, terputus Ibu, ya. Oh, terputus ya Ustadz? Iya. Jadi yang offline itu dia jam 10 sampai jam 12 ya Ustadz ya? Ya. Terus pembelajaran itu tetap di kelas atau di luar kelas Ustadz itu rencananya? Yang PTMT itu yang terbatas. Iya, yang terbatas. Iya, bisa di masjid untuk BTHQ-nya. Artinya bagaimana lah kalau kita lihat situasi dan kondisi di kelas juga memungkinkan di kelas. Ya, karena kan untuk putri lebih bagus karena dia terpencil, putra juga alhamdulillah. Halo Ustadz, terputus. Iya, seperti itu gambarnya Ibu. Oh iya, terus ini Ustadz, seandainya ini anak kan tadi kalau dia flu agak demam gitu, kan orang tua juga khawatir. Nah, gimana kalau otomatis dia nggak bisa offline, apakah dia tetap ikut kelas yang online atau gimana? Gitu. Jika Ananda yang jadwalnya adalah kelas tatap muka dalam keadaan tidak fit, maka boleh menunggu sampai jam 10 untuk standby belajar daring, seperti itu. Tapi Ananda yang daring yang ingin datang, kami tidak berizinkan karena antisipasi nanti peserta yang melebihi dari kapasitas yang diinginkan. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Oh iya, terima kasih Ustadz. Oh ya, mungkin ini linknya minta tolong juga di grup orang tua. Kadang anak-anak itu ya begitu Ustadz, sibuk dengan main HP, akhirnya nggak perhatikan kelasnya. Nah itu minta, jadi orang tua juga bisa mengontrol. Itu aja Ustadz. Jazakallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya lihat Ibu Rosdiana telah raise hand. Silakan dibuka speakernya. Suaranya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Iya, saya hanya ingin menambahkan atau melanjutkan yang tadi Ibu Nurul menyampaikan. Jadi untuk anak-anak kami yang sudah masuk di kelas offline yang tatap muka itu, dia bisa mengikuti pelajaran daring apabila dia berhalangan untuk hadir misalnya dalam keadaan sakit atau bagaimana. Iya.
bagaimana kalau misalnya yang yang online itu dia tidak bisa hadir, dia tidak bisa masuk di kelas yang offline begitu, Ustaz? Oh iya betul. Untuk pembelajaran yang daring itu sebetulnya itu satu konsep. Kalau yang kita kenal di pendidikan itu namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan konsep ada yang Terputus, Ustaz. ya. Jadi untuk PJJ-nya itu ada konsep daring, ada konsep daringnya itu maksudnya dia sinkronus, belajar bersama mungkin lewat platform Google Meet atau semacamnya. Ada PJJ yang berbentuk asinkronus, artinya belajar mandiri. Belajar mandirinya itu diberikan tugas, bisa ke YouTube, link-link YouTube, seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dari ini justru lebih fleksibel lagi, tidak hanya di schedule jam itu diberlakukan. Itu gambarannya mungkin yang kami paparkan. Jadi daring itu fleksibel, biar sampai malam juga kan bisa diakses secara online filenya. Ada yang lain? Tapi yang ini ya, yang kami share ini berlaku untuk di Putra ya. Insya Allah mungkin kalau Mbak Daisa memungkinkan, kita bicara bagaimana pengaturan di kelas putri. Karena di kelas putri kami di sana punya wakil kepala sekolah, Ustazah Hajara Sahruna, yang mengatur tentang bagaimana jadwal pelajaran, jadwal kegiatan di tingkat putri. Seperti itu gambarannya. Tapi yang jelas untuk putra seperti ini gambarannya, yang insya Allah besok akan terlaksana. Mudah-mudahan berjalan dalam keadaan baik. Dan yang kami harapkan itu tadi, anak-anak yang mendapatkan kelas daringnya dibekali dengan dari rumah prokes, masker atau face shield, kemudian atau hand sanitizer untuk pegangannya. Kemudian yang kedua, karena di sekolah juga ada, di sekolah tetap ada CTPS sabunnya. Kemudian yang kedua, orang tua atau pengantar untuk tidak berhenti di depan sekolah atau tidak parkir, ya langsung balik, karena hal ini yang akan mengundang kemacetan sehingga dianggap membuat kerumunan, ya. Tapi hal ini bagaimana suksesnya ini tergantung kerjasama sekolah dan orang tua. Yang kita inginkan bagaimana kondisi saat ini tidak membuat kita tidak harus bergerak, ya. Kondisi sekarang kan membuat kita ini serba pasif, ya. Namun ketika pasifan itu membuat tidak produktif, ya. Ada hal-hal yang tentunya dirugikan. Yang paling dirugikan adalah Ananda sendiri. Ada kehilangan momentum pembelajaran, dan ini yang kita tidak bisa sentuh dari orang tua, dari guru, yaitu interaksi dengan guru. Karena bagaimanapun pendidikan itu, ya, konsepnya mendidik, ya, mengajar dan melatih. Mendidik ini efektifnya, sikapnya, bagaimana interaksinya dengan guru. Kemudian mengajari transfer knowledge. Nah, kemudian melatih ini adalah aspek psikomotoriknya Ananda. Dan ini satu nggak bisa dipisahkan dan tidak bisa optimal hanya dengan mengandalkan konsep daring. Itu gambarannya Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Insya Allah jika Bapak Ibu setuju kita lanjutkan Mbak Daisa. Namun jika tetap telah disepakati, kita akhiri pertemuan hari ini. Atau ada mungkin tanggapan dari Bapak Ibu kembali sebelum kita tutup karena sudah terdengar azan Isya.
Bagaimana Bapak Ibu untuk pertemuan kita? Apa kita cukupkan hari ini? Malam hari ini? Iya, sudah sepakat. Clear. Insya Allah ya. Jadi alhamdulillah untuk malam hari ini kita telah sepakati, walaupun tentunya ini kesepakatan yang legal ya, namun apalah kebijakan itu adalah bagaimana kita melihat celah daripada aturan, celah yang dengannya kita bisa mengakomodir kepentingan yang paling prioritas, paling urgen, dan yang paling prioritas dan paling urgen adalah ananda kita sendiri dalam masa pertumbuhannya harus disentuh dengan interaksi orang tua, interaksi guru, dan itu hanya didapatkan dengan tatap muka. Maka inilah yang tentunya menjadi latar belakang mengapa penting malam hari ini. Kita sudah 2 tahun dalam kondisi seperti ini, ada kebosanan, ada kejenuhan, ada keinginan untuk kita tutup dengan sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin lab, kami persilakan.